Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Putri, NIM 1710201105 dari PSIK 6B kelompok B2. Di sini saya akan menjelaskan pengkajian pada pasien paliatif. Pengkajian pada pasien paliatif ada 3 macam. Pertama ada ESAS, yang kedua ada IKOK, yang ketiga ada Karnofsky. Pertama saya akan menjelaskan ESAS terlebih dahulu. ESAS tujuannya adalah memberi penilaian tanda dan gejala umum pada pasien kanker seperti kelelahan, mual, depresi, kecemasan, rasa ngantuk, nafsu makan, dan sesak napas. Untuk penilaian menggunakan numerik dari nilai 0 sampai 10. Yang pertama yaitu dari nilai 0, pasien tidak merasakan gejala. Dan kemudian nilai 1 sampai 3, pasien merasakan gejala tetapi tidak mengganggu aktivitas fisik. Kemudian nilai 4 sampai 6, pasien merasakan gejala dan mengganggu aktivitas fisik. Kemudian masuk ke nilai 7 sampai 10, pasien merasakan gejala dan sangat mengganggu aktivitas fisik sehingga pasien tidak melakukan aktivitas fisik secara normal. Yang kedua ada pengkajian IKOK. Pengkajian IKOK ada skala 0 sampai skala 5. Yang pertama, skala 0 masih sepenuhnya aktif tanpa hambatan untuk mengerjakan tugas dan pekerjaan sehari-hari. Untuk nilai 1, hambatan pekerjaan berat tetapi masih mampu mengerjakan pekerjaan rumah. Untuk nilai 2, hambatan banyak melakukan pekerjaan. 50% untuk tidur dan hanya bisa mengurus dirinya sendiri. Tidak dapat mengerjakan pekerjaan lain. Nilai 3, hanya mampu melakukan pekerjaan tertentu. Lebih 50% tidur. Untuk nilai 4, total tidak beraktivitas, banyak di kursi atau tempat tidur. Untuk nilai 5, meninggal. Kemudian ada yang ketiga, pengkajian Karnofsky. Ada nilai 100% sampai 0. Pertama, nilai 100% normal, tidak ada keluhan, tidak ada tanda-tanda penyakit. Sedangkan nilai 90% mampu melakukan aktivitas normal, beberapa gejala atau tanda penyakit. Kemudian nilai 80% aktivitas normal dengan kesulitan, beberapa gejala atau tanda penyakit. Kemudian nilai ke 70% merawat diri, tidak mampu melakukan kegiatan normal atau bekerja. Sedangkan nilai 60% membutuhkan bantuan, dapat mengurus kebutuhan paling pribadi. Sedangkan nilai 50% sering memerlukan bantuan, sering memerlukan perawatan medis. Nilai ke 40% cacat, membutuhkan perawatan dan pertolongan khusus. Nilai 30% cacat diindikasikan masuk rumah sakit, tetapi tidak ada risiko kematian. Nilai 20% sangat sakit, sangat membutuhkan perawatan inap, memerlukan pertolongan suportif. Nilai 10% hampir meninggal, progresivitas penyakit cepat dan mematikan. Sedangkan nilai 0% yaitu meninggal. Saya sudah membaca rekam medis pasien, saya sudah menyiapkan alat, dan saya sudah siap bertemu dengan pasien. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya perawat Eka yang berjaga pada sore hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Emma. Ibu Emma ya Bu. Alamatnya di mana Bu? Desa Nae. Umurnya? Umur saya 20 tahun. Oh ya Ibu, di sini saya akan melakukan pengkajian pada pasien paliatif yang bertujuan untuk mencari masalah dan serta gejala-gejala yang Ibu alami. Nah, untuk selanjutnya kita atasi ya Bu. Ya. Apakah Ibu bersedia? Siap. Ya, bersedia ya Bu. Waktunya kurang lebih 5-15 menit. Ibu tidak usah khawatir, privasi kami jaga, kecuali untuk keperluan medis ya Bu. Ya. Sebelum kita mulai, apakah ada yang Ibu tanyakan dulu? Nggak ada. Oh ya, kita mulai saja ya Bu. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu.
Skor 0 itu apabila tidak merasakan gejala ya, Bu. Kemudian skor 1 sampai 3, Ibu merasakan gejala dan sedikit mengganggu aktivitas. Kemudian skor 4 sampai 6, Ibu merasakan gejala dan mengganggu aktivitas ya, Bu. Iya. Kemudian skor 7 sampai 10, Ibu merasakan gejala dan sangat mengganggu aktivitas Ibu sehingga tidak bisa melakukan aktivitas secara normal. Nah, apakah Ibu sudah paham? Iya, paham. Nah, nanti saya akan mengajukan pertanyaan ya, Bu. Ibu jawab saja. Pertanyaan pertama, saya akan menanyakan apakah Ibu merasakan nyeri? Iya, nyeri. Skornya berapa, Bu? Skornya 3. 3 ya, Bu. Kemudian apakah Ibu merasa kelelahan? Iya, merasakan juga. Skornya berapa, Bu? Skornya sama, 3 juga. 3. Apakah Ibu merasakan depresi atau sedih yang berkepanjangan? Tidak. Tidak. Skornya 0. 0 ya. Kemudian apakah Ibu merasakan cemas? Iya, Skornya berapa, Bu? skornya 7. Kemudian apakah Ibu merasakan kantuk yang berlebihan? Iya, Skornya berapa, Bu? skornya 3 juga. Skor 3 ya. Kemudian apakah Ibu merasakan nafsu makan Ibu meningkat atau menurun? Enggak. Enggak. Skornya 0. 0. Kemudian Ibu merasakan sesak nafas? Enggak juga. Berarti skornya 0 ya, Bu? Iya, 0 juga. Kemudian apakah Ibu merasakan mual muntah? Iya, sedikit. Skornya berapa, Bu? Skornya 3. Skor 3. Terakhir, apakah Ibu merasakan kesejahteraan Ibu terganggu? Iya, Skornya berapa, Bu? skornya 7. 7 ya, Bu. Ini pengkajiannya sudah selesai ya, Bu. Apakah Ibu sudah paham? Iya, paham. Saya akan kembali ke ruang perawat. Apakah ada yang Ibu tanyakan dulu? Udah nggak ada. Terima kasih untuk kerjasamanya ya, Bu. Saya permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.